Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Lentera Ramadan SD Hadijah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, summa alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Allah yang maha baik, Allah yang maha pemurah, Allah yang maha pemberi rahmat kepada semua makhluk ciptaannya tanpa batas. Nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita sampai hari ini bisa melaksanakan puasa Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah kita, ridho dengan semua amal ibadah kita, dan Allah Subhanahu wa taala semoga ridho dalam setiap langkah-langkah kita. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli wa sallim alaihi. Pemirsa Lentera Ramadan, adakah di antara pemirsa yang pernah memiliki harapan tapi tidak sesuai kenyataan? Hari ini Lentera Ramadan akan mengupas tentang bagaimana ketika kenyataan tidak sesuai dengan harapan yang kita inginkan. Pemirsa Lentera Ramadan, Imam Al-Ghazali merumuskan tentang tawakal. Tawakal ini sebagai menyandarkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala kita menghadapi suatu kepentingan, suatu musibah, suatu ujian, suatu bencana atau malapetaka. Kita menyandarkan diri dengan berserah diri kepada Allah, tentunya dengan hati yang tenang. Jadi hatinya tetap tenang. Apapun fakta yang kita hadapi, yang penting bagaimana respon hati kita terhadap fakta tersebut, yaitu hatinya tenang, tentram, ayem, adem, dan pasrah kepada Allah. Harapan yang kita miliki tentu kita sudah ikhtiar, kita sudah berusaha. Nah, setelah ikhtiar itu kita tawakal. Yang kedua, bersabar. Bersabarlah. Imam Ibrahim At-Taimi berkata, setiap kali Allah menganugerahkan kesabaran kepada semua hambanya, baik saat kita sakit, kita diberikan Allah musibah atau malapetaka, maka Allah akan menggantinya dengan ganjaran. Artinya, mempertahankan keimanan ketika sabar, jauh ganjarannya ketika kita daripada kita memperoleh keimanan itu sendiri. Saya ulangi, artinya mempertahankan keimanan ketika kita sabar, itu jauh lebih besar ganjarannya daripada kita memperoleh keimanan itu sendiri. Allah mentakdirkan kehidupan di dunia bukan hal yang rumit, tetapi Allah menjadikannya sebagai sebuah perjuangan. Cobaan yang berat adalah bagian dari kehidupan, dan setiap cobaan itu pasti memiliki sebuah hikmah. Orang yang diuji dalam hidupnya, kemudian ia menerima ujian itu dengan sabar, dengan berlapang dada, dengan husnudon kepada Allah, maka ringan hisabnya ketika nanti berjumpa dengan Allah. Kenapa? Karena ujiannya sudah diberikan ketika dia ada di dunia. Yang ketiga, ketika kenyataan tidak sesuai dengan harapan, apa yang harus dilakukan? Yaitu muhasabah diri, introspeksi diri. Kira-kira kenapa ini terjadi pada diri saya? Mungkin bisa jadi kita kurang kreatif, kita teledor, kita kurang ibadah, kita kurang doa, atau bisa jadi kita kurang silaturahmi ke orang tua maupun ke saudara-saudara kita. Pemirsa Lentera Ramadan SD Hadijah, ingatlah bahwa belum tentu yang tidak sesuai dengan harapan itu buruk. Mungkin Allah akan mengangkat derajat kita. Mungkin Allah akan memberikan ganti yang lebih baik di masa depan. Mungkin Allah ingin menyelamatkan kita dari musibah yang akan kita hadapi.
mungkin Allah akan mengangkat derajat kita. Wallahu a'lam. Allah berfirman dalam Al-Quran, Quran Surat Al-Baqarah ayat 153, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as sabirin. Al-ayah. Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat itu sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang sabar. Jadi, pemirsa Lentera Ramadan SD Hadijah, yang penting kita terus muhasabah diri. Lalu memperbaiki langkah-langkah kita semampu ikhtiar kita. Dan tawakal terhadap apapun yang terjadi. Yakin, sungguh takdirnya Allah itu adalah yang terbaik daripada harapan kita. Karena itu rentan ditunggangi dengan hawa nafsu. Pemirsa Lentera Ramadan, ada sebuah cerita, ada anak kecil berusia 5 tahun. Dia ini jatuh dari tangga. Jatuhnya di ujung tangga. Di belakang sini ini pecah, kepalanya bocor, berdarah-darah. Kalau kita berpikir jatuh dari tangga, di ujung tangga, kepalanya berdarah tak berhenti, mungkin yang terjadi adalah hal yang tidak kita inginkan. Dia opname di rumah sakit selama 7 hari. Ketika dia sadar, dia memanggil papa, mama. Papa sama mamanya langsung menangis. Kenapa menangis? Pemirsa, ternyata anak itu selama 5 tahun bisu, tidak bisa berbicara. Ternyata jatuh dari tangga itu adalah cara Allah membuat anak itu bisa berbicara. Jadi, pemirsa Lentera Ramadan, apa yang kita anggap itu buruk belum tentu buruk, tapi itu adalah baik. Pemirsa Lentera Ramadan, hidup itu bukan tentang apa yang kita mau, tetapi apa yang Allah mau. Tetap ikhtiar, ikuti aturan Allah, tetap istiqomah di jalannya. Allah Maha Baik, Maha Pemurah, Maha Rahmat kepada seluruh umatnya. Ada satu amalan yang bisa dilaksanakan ketika kita punya harapan atau kita punya keinginan, yaitu membaca sholawat munjiat. Mari kita baca sama-sama sholawat munjiat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayyi'at wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayati min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.